Baik, saya akan memaparkan menurut pemahaman saya apa itu teknologi dan media pembelajaran. Ada banyak media yang dapat dilakukan oleh gereja dalam upaya memberikan pembelajaran bagi jemaat. Dari sekian media yang telah dipelajari kali ini, saya memahami belajar tentang suatu media, yaitu media pembelajaran berbentuk visual yang telah dimiliki atau yang telah diterapkan oleh gereja, terkhususnya gereja-gereja di Indonesia. Menurut pemahaman saya, teknologi itu berasal dari kata Yunani yaitu teknologi gia. Menurut Webster Dictoria. Jadi kita memasuki pengertian media. Media itu berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah. Jadi tokoh Hamda Jojo dalam Lutureru 1993 memberikan balasan media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide-ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan, dan pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikasi terhadap halayak. Ada beberapa pakar psikologi memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, media paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia, seperti mata dan telinga. Pesan-pesan yang diterima pecahandera selanjutnya diproses dalam pemikiran manusia untuk mengontrol atau menentukan sikapnya terhadap sesuatu. Kita memasuki yang selanjutnya, itu media pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, sering pada pemakaian digantikan kata media pembelajaran atau dengan istilah seperti alat pandang didengar, bahan ajaran, komunikasi pandang dengar, ataupun pendidikan alat peraga pandang. Selain istilah media pembelajaran, terdapat pula istilah lain yang berkaitan dengan itu seperti teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan, sumber belajar, dan alat peraga. Media pembelajaran yang dipandang sebagai segala bentuk peralatan fisik komunikasi berupa hardware dan software yang merupakan bagian kecil dari teknologi pembelajaran yang harus diciptakan ataupun didesain dan dikembangkan, digunakan ataupun dikelola. Jadi menurut pemahaman saya, strategi pembelajaran itu cara memperklasifikasikan media untuk mendeskripsikan penyampaian. Yang pertama, tingkat kecermatan dalam menggambarkan sesuatu. Yang kedua, interaksi. Yang ketiga, kemampuan khusus. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, tingkat biaya yang diperlukan. Kita memasuki media yang saya kasih contoh media, yaitu berbentuk visual. Media berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat melancarkan pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual juga dapat pula menumbuhkan minat dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebagai ditempatkan pada konteks yang bermakna dan berinteraksi dengan visual itu meyakinkan terjadinya proses informasi. Visualisasi pesan, informasi, dan konsep yang ingin disampaikan dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk. Seperti yang contohnya pertama, yaitu foto, gambar, ataupun ilustrasi. Foto menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyampaikan kenyataan dari sesuatu objek dan atau situasi. Sementara itu, grafik merupakan representasi simbolis dan artistik sesuatu objek dan situasi. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kuantitatif dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Hal itu hanya dapat dicapai dengan mengatur, mengorganisasikan generasi gagasan-gagasan yang timbul, merencanakan dengan sesama, dan menggunakan teknik dasar visualisasi objek
konsep informasi dan situasi. Keterpaduan mengacu kepada hubungan antara yang dapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan, sehingga visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dikenal dan dapat pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Kita masukin selanjutnya fungsi. Menurut saya fungsi media sosial yang saya pahami, yang pertama yaitu fungsi atensi. Fungsi atensi itu menarik dan mengarahkan. Yang kedua fungsi efektif. Fungsi efektif itu media visual dapat terlihat dan tingkat kenikmatan yang mereka melihat ketika belajar membaca teks yang bergambar. Yang kedua fungsi kognitif. Kognitif itu media visual yang terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual dapat memperlancar pencapaian tujuan dan memahami pengingatan. Yang selanjutnya prinsip umum. Prinsip umum penggunaan media. Yang pertama itu usahakan visual itu sederhana. Yang kedua usahakan visual itu digunakan untuk menekan informasi sasaran. Yang ketiga gunakan grafik dan menggambar ikhtisar keseluruhan materi. Yang keempat meskipun sebagian visual dapat dengan mudah diperoleh informasinya. Yang kelima itulah hindari visual yang berimbang. Yang keenam tekanan kejelasan dan ketepatan visual. Teknologi pembelajaran dan media visual ini hubungannya ke gereja, yaitu pertama di era erupsi teknologi pada saat ini guru dituntut untuk merancang suatu pembelajaran dengan berbagai model, metode serta media yang dapat membuat pembelajaran di gereja itu bermakna dan menyenangkan serta dapat menarik minat anak-anak, mengingat bahwa anak-anak merupakan generasi yang hidup di dunia dengan perkembangan teknologi yang pesat. Kecanggihan teknologi menjadi sarana dan sumber belajarnya. Karena itu, guru sekolah minggu harus bisa melihat peluang yang ada untuk menyampaikan firman Tuhan secara kreatif. Dasar termasuk saya memahami dasar ide kreatif pembelajaran. Contohnya di HKI pasal 4 melakukan kebaktian yang dipimpin oleh guru sekolah minggu di bawah tanggung jawab majelis jemaat. Yang kedua mempersiapkan dan menyediakan tenaga guru sekolah minggu yang terampil. Yang ketiga melaksanakan usaha peningkatan pendidikan. Yang keempat mengadakan sarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sekolah minggu. Itu contoh sekolah minggu. Jikalau contoh dalam pemuda, itu gereja harus dapat membimbing melalui seorang penatua ataupun seorang pendeta yang mengajar mereka setiap ibadah, bahwasanya penggunaan media itu tidak baik jikalau melihat yang hal negatif. Jadi media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun komunikasi seperti halayaknya. Ada beberapa faktor teknologi memandang bahwa dalam komunikasi antar manusia, media yang paling dominan dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia, karena panca indera manusia itu sangatlah kuat. Yang pertama itu adalah penglihatan ataupun pendengaran. Itu sangat kuat. Apa yang kita lihat itu yang kita sampaikan, dan apa kita dengar itu yang kita lakukan.